Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar PAI pelajaran 1 tentang surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul surat At-Tin. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini menerangkan ada segolongan orang yang dikembalikan pada kondisi pikun pada masa Rasulullah. Beliau ditanya tentang mereka. Kemudian Allah menurunkan jawaban dalam hadis qudsi, berilah mereka maaf bahwa bagi mereka pahala atas yang telah mereka perbuat sebelum mereka menjadi pikun. Jadi ketika sudah tua, sebagian kita pikun, ingatannya berkurang. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana nih amalan saya nanti? Oleh Rasulullah, jangan takut, amalan kamu akan selalu mengalir sesuai perbuatan kamu sebelum masa pikun. Selanjutnya kita bahas arti dari surat At-Tin. Dari mulai ayat yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Yang dimaksud dengan buah tin oleh sebagian mufasir ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Damaskus yang banyak tumbuh pohon tin. Kemudian zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh buah zaitun. Kemudian ayat yang kedua, demi Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Kemudian arti ayat yang ketiga, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Kenapa Mekah disebut negeri yang aman? Karena Allah sendiri yang berjanji menjaganya. Kemudian ayat yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena diberi akal, diberi hawa nafsu, kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian arti dari ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan enggan berbuat amal soleh, maka dia akan dikembalikan dalam keadaan yang ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang ketujuh, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi
Meskipun kita sudah tua, tenaga kita sudah berkurang, tapi amalan kita akan bernilai sama seperti ketika kita sedang giat-giatnya mengerjakan amal ibadah dan beriman kepada Allah. Ya, jadi pahala kita tidak akan terputus. Meskipun kadang-kadang kita mengerjakannya lupa, karena kalau sudah tua biasanya ingatannya berkurang. Ya, dalam kondisi pikun, Allah tidak akan mengurangi pahalanya, tapi pahalanya akan mengalir, tidak ada putus-putusnya. Kemudian ayat yang ketujuh, maka apa yang menyebabkan manusia mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus mengimani adanya hari pembalasan. Kemudian ayat yang ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Selanjutnya, pesan dalam surat At-Tin. Yang pertama, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka manusia harus bersyukur. Kemudian yang kedua, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat, selalu berbuat baiklah, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak terputus. Pesan yang kelima, orang yang tidak beriman kepada Allah akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu tadi pembahasan tentang surat At-Tin. Jadi tugas kalian hari ini adalah kalian salin surat At-Tin berikut artinya di halaman 7 ya. Kemudian minggu depan kalian hafalkan, kirim video kalian melalui grup ya untuk diambil nilai prakteknya. Itu saja dari Ibu. Sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.